Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukran lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan kasih sayangnya kita semua bisa kembali berkumpul bertemu secara online pada Sabtu malam Ahad di Indonesia dan Sabtu pagi di Amerika. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan apa yang kita lakukan pada hari ini sebagai amal kebaikan yang kelak akan memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari penghisapan amal insyaallah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan yang lalu kita telah menyelesaikan kajian tafsir kita pada surat An-Nasr ya, tentang kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan tentang kisah Fathu Makkah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi kajian kita pada surat Al-Kafirun, yaitu surat yang ke-109. Surat Al-Kafirun ini dikenal memiliki 3 nama. Pertama, ada sebagian yang menamakan surat Al-Kafirun sebagaimana yang digunakan oleh banyak orang. Sepakat para ulama menamainya dalam Al-Qur'an yaitu Al-Kafirun, diambil daripada Qul ya ayyuhal kafirun. Al-Kafirun di situ diambil daripada Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian yang kedua, ada yang memberi nama surat Qul ya ayyuhal kafirun, diambil seluruhnya. Dan yang ketiga adalah menamai dengan surat Al-Ikhlas. Jadi tapi di sini Al-Ikhlas memiliki inti yang berbeda, karena kalau kita kemarin bicara Al-Ikhlas itu bicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemurnian daripada tauhid kita. Akan tetapi pada surat Al-Kafirun ini diberi nama Al-Ikhlas karena kemurnian ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asbabun nuzul daripada surat Al-Kafirun ini adalah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dibujuk berulang-ulang oleh kafir Quraisy. Mereka mengatakan sudah menawarkan harta, tapi Nabi Muhammad SAW menolaknya. Kemudian ditawarkan wanita, kemudian ditawarkan kedudukan, pangkat, dan jabatan. Tapi semua ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian akhirnya putus asalah orang-orang kafir Quraisy ini, kemudian mendatangi Nabi SAW. Kemudian mengajak untuk bertoleransi. Nah, kemudian mengajak untuk mengatakan, wahai Muhammad, oke lah, kalau gitu biar sama-sama enak. Kita 1 tahun menyembah Tuhanmu, kita beribadah dengan caramu, tapi juga nanti setahun yang akan datang, kamu beribadah dengan cara kita kepada Tuhan kita. Kemudian turunlah surat Al-Kafirun ini atau Al-Ikhlas ini sebagai bentuk peringatan keras kepada orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, orang-orang musyrikin. Allah mengatakan yang akan kita, namun sebelum kita masuk kepada artinya, kita akan baca terlebih dahulu bersama-sama suratnya. Boleh diikuti setelahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Oke, kita bahas tajwidnya. Qul ya ayyuha, di sini ada ya ayyuha. Ada yang tahu apa hukum daripada mat di sini ya ayyuha? Sebagaimana kita jelaskan di 2 pekan yang lalu, apabila ada hamzah setelah mat dalam satu kata yang sama, maka disebut sebagai mat wajib muttasil, dan itu dibaca 4, 5, atau 6 harokat. Akan tetapi apabila hamzah setelah mat dengan kata yang berbeda, di kata yang berbeda, maka disebut sebagai mad jaiz munfasil. Itu boleh dibaca 2, 4, ataupun 5. Jadi di sini qul ya ayyuha, itu hamzahnya berada di kata yang berbeda dengan matnya. Yang pertama adalah ya, kemudian kata yang kedua ayyuha. Jadi di sini adalah mad jaiz munfasil. Kita boleh membaca 2, 4, ataupun 5. Contoh, kita baca 2 harakat. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu boleh. Atau dibaca 4. Qul ya ayyuhal kafirun. Atau dibaca 5 harakat. Qul ya ayyuhal kafirun. Right? Lanjut. La a'budu ma ta'budun. Di sini la a'budu sama lagi. La itu lain. Oleh karenanya bisa dibaca 2, 4, ataupun 5 harokat. La a'budu ma ta'budun. Boleh. Atau 4. La a'budu ma ta'budun. Ataupun 5 juga boleh. La a'budu ma ta'budun. Oke, kemudian cara membaca dal itu boleh da atau da. Da itu menyentuhkan ujung daripada lidah kita kepada langit-langit. Da. Atau menyentuhkan bukan hanya ujung, tapi sampai agak ke atas sedikit. Jadi dadu boleh atau la abdu boleh, sama boleh. A'budu. Kemudian lanjut. Ini antum sama ataupun 5. Kalau di awal kita membaca 5 harokat, maka seterusnya kita harus membaca 5 harokat. Contoh di sini kita pakai 2 harokat. Contoh kita pakai 2 harokat. Wala antum abiduna ma a'bud. Itu kalau 2 harokat semua. Tapi kalau 4 harokat semua harus sama. Wala antum abiduna ma a'bud. Kita nggak boleh 2 harokat kemudian 4 harokat seperti wala antum abiduna ma a'bud. Itu nggak boleh. Jadi yang bagus adalah dibaca secara konsisten. Kemudian di sini atum nun sukun
diikuti dengan huruf ta, maka dibaca dengan ikhfa. Wala antum. Jadi ikhfa-nya membacanya setengah, seperti mau bilang ang, tapi diambil di pertengahan, kemudian dilanjutkan dengan huruf selanjutnya. Seperti kita mau bilang angtum, tapi angnya hanya diambil setengah, atum. Wala antum abiduna ma a'bud. Kemudian qalqalahnya untuk dal harus diperjelas ma a'bud. Oke. Kemudian di sini kita lanjut wala ana 'abidum ma 'abadtum wala ana sama mad jaiz munfasil ana 'abidum ma 'abadtum. Kemudian ma 'abadtum wala ana 'abidum ma 'abadtum. Kemudian kita ulang lanjut lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Ingat kalau kita membaca kaf, ada hamsnya, ada udara sedikit. Sedikit aja keluar. Kemudian seperti kalau bahasa Inggris like ada hamsnya gitu, atau seperti ta ada udara keluar bersamanya tapi hanya sedikit. Oke, kita baca sekali lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah. Kita terjemahkan, kita artikan. Allah katakan saat Nabi Muhammad SAW ditawari untuk beribadah setahun, kemudian Allah menurunkan surat ini diawali dengan kul, katakanlah ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Di sini Allah mempertegas. Jadi statement diawali dengan orang-orang kafir karena orang-orang ini mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menawarkan sesuatu yang sangat menjijikkan, yaitu mencampur adukan antara tauhid dan kebatilan, antara tauhid dan kemusyrikan. Oleh karena Allah mengatakan kul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Kata-kata kafir adalah kata yang identik dengan sesuatu yang buruk. Nah, kafir adalah bukti pengingkaran atau pembangkangan terhadap sesuatu. Jadi kafir ini identik dengan sesuatu yang buruk. Tapi di sini al-kafirun ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin pada saat itu. Kemudian al-kafirun, kenapa Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan wahai orang-orang kafir, bukan wahai orang-orang Quraisy. Jadi di sini adalah dalil bahwasanya diperbolehkannya mengatakan, memanggil, menyebutkan sebagai orang kafir kepada orang kafir tatkala orang kafir ini melakukan kerusakan yang luar biasa kepada umat, untuk umat Islam. Misalnya kita mendakwahkan agama Islam, kemudian disiksa, dicaci maki, dihina, kemudian mereka mengadakan, misalnya contoh seperti sekarang, mereka membakar Al-Quran atau mereka merusak
menginjak-injak lafaz Allah, kita katakan kepada mereka, wahai orang-orang kafir, itu diperbolehkan. Tapi tidak boleh kita memanggil orang kafir dengan sebutan kafir apabila tidak ada maslahatnya, tidak ada kebaikan di dalamnya. Jadi perlu dibedakan beda status dan panggilan dalam kita berkomunikasi dengan orang-orang kafir. Statusnya seluruh orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW, statusnya adalah orang-orang kafir. Tapi kita memanggil mereka tetap dengan kebaikan nama mereka. Karena ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkirim surat kepada Heraklius, beliau tidak mengatakan wahai Heraklius yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, tetapi beliau mengatakan ila Hirakil azimir Rum, kepada Raja Heraklius yang penguasa Romawi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati dalam panggilannya, tapi statusnya tetap sebagai orang kafir, termasuk meskipun ahlul kitab. Karena ada sebagian orang yang mengatakan, oh ahlul kitab mereka bukan orang kafir. Enggak. Semua orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang kafir, meskipun itu daripada golongan ahlul kitab. Makanya Allah mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitab, orang-orang kafir daripada golongan ahlul kitab. Ya. Kemudian kata kafir ini, ingat, kita harus membedakan antara status dan panggilan. Statusnya orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengingkari hari akhir dan segala halnya, maka statusnya adalah kafir. Tapi secara panggilan kita tidak boleh memanggil mereka dengan panggilan kafir kecuali ada kemaslahatan di dalamnya. Kemudian selanjutnya adalah setelah qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. La a'budu, aku tidak akan menyembah, la a'budu. Okay. Aku tidak menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Di sini ma itu para mufassirin membagi menjadi dua, berbeda pendapat. Ada yang berpendapat sebagai ma al-mausulah dan satu lagi yang berpendapat sebagai ma al-masdariyah. Al-mausulah yaitu adalah artinya, gampangnya, kami tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Itu untuk ma al-mausulah. Akan tetapi ma al-masdariyah, ma ta'budun diartikan ma ta'budun, maknanya menjadi cara kalian menyembah. Jadi bukan hanya apa yang kalian sembah, tapi juga bisa berarti cara kalian menyembah. Karena mereka semua menyembah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir Quraisy saat itu, tapi mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Cara mereka menyembah Allah dengan menyekutukannya. Mereka beriman kepada Allah, mereka menyembah Allah, tapi cara mereka beribadah, cara mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mencampur adukan dengan kesyirikan. Oke. Kemudian la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Aku tidak akan menyembah dengan cara kalian menyembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum, dan kalian, wala antum abiduna ma a'bud. Oke, di sini Allah mengatakan dan kalian bukanlah abidum ma a'bud. Wala ana qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu. Dan di sini Allah mengatakan wala antum 'abiduna ma a'budu, dan kalian tidak menyembah apa yang kami sembah.
di sini bukan tidak menyembah, tetapi bukan hamba abidum wala antum abiduna ma a'bud. Jadi di sini Allah mendeklarasikan bahwasannya orang-orang ini bukan hambanya Allah. Orang-orang kafir Quraisy ini, mereka yang menyekutukan Allah, bukanlah hamba-hambanya Allah. Bukanlah penyembah Allah. Karena mereka mengaku menyembah Allah, sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Mereka mengaku menyembah Allah, tapi cara mereka menyembah Allah dengan menyekutukannya. Makanya Allah mengatakan, wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian bukanlah hamba-hamba penyembah daripada apa yang aku sembah, gitu. Kemudian wala ana abidum ma abadtum. Kemudian Allah mengulang lagi wala ana abidum ma abadtum. Dan aku bukanlah abidun penyembah ma abadtum. Di sini abidun itu adalah sebagai fa'il, abidun fa'il yang artinya ketika Allah mengatakan pengulangan itu tujuannya adalah untuk penegasan. Kemudian mengapa Allah memilih sebagai abidun, sebagai menggunakan fa'il? Karena di sini untuk memperjelas, menekankan bahwasannya baik itu yang lalu ataupun yang akan datang, selamanya tidak akan pernah menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian yang selanjutnya diulang lagi wala antum abiduna ma'abud. Sekali-kali lagi wala antum abidun, kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Karena ingat penegasan itu dalam Quran dilakukan dengan bisa dengan penambahan huruf-huruf taukid, kemudian bisa dengan pengulangan ayat ataupun kata. Kemudian yang terakhir adalah lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, waliyadin, dan bagiku adalah agamaku. Ini ayat ini, lakum dinukum waliyadin, adalah bentuk baro'ah, yaitu adalah bentuk berlepas diri Nabi SAW daripada kemusyrikan, kesesatan-kesesatan yang mereka lakukan. Bukan berarti lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamamu, bagiku agamaku, itu sebagai anggapan-anggapan orang-orang liberal. Mereka mengatakan lakum dinukum waliyadin itu bahwasanya Islam membenarkan semua agama. Bagimu agamamu, ya bagiku agamaku. Sebagian orang liberal mereka beranggapan mengatakan bahwasannya semua agama sama dengan dalil lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku, agamaku. Itu sebuah kesesatan yang sangat nyata. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat yang lain, innad dina indallahil Islam. Bahwasannya sesungguhnya din atau agama atau cara hidup yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hanyalah Islam. Allah pun mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Allah, selain agama Islam, maka enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat dia akan berada dalam kerugian. Kemudian kalaupun seandainya semua agama sama, seperti anggapan-anggapan orang liberal ini, semua agama sama, untuk apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus? Karena hanya sia-sia, percuma, buang-buang waktu kalau semua agama sama, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih." Beliau bersumpah dengan yang jiwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam genggamannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah siapapun mendengar tentangku
daripada umat ini Yahudiyan wala Nasraniyun, baik itu golongan Yahudi maupun Nasrani, thumma yamutuna wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Thumma yamutuna, kemudian mereka mati wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan mereka tidak beriman terhadap apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan masuk ke dalam api neraka. Nah, kenapa raja-raja dikirimkan surat, meskipun itu raja Nasrani, seperti Heraklius ada raja Nasrani, kemudian dia mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, aslim taslam, kamu masuk Islam, engkau selamat. Kemudian di pertengahan beliau dalam surat yang dikirim itu, Nabi SAW menyebutkan ayat, ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Jadi mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh pada kalimat yang sama, yaitu kembali lagi kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, lakum dinukum waliyadin adalah bentuk daripada berlepas diri, bukan membenarkan semua agama sama, tapi bentuk kita berlepas diri, bentuk kita bentuk peringatan sebenarnya. Lakum dinukum waliyadin, punya untukmu agamamu, kamu akan bertanggung jawab atas apa yang kamu tentukan, atas apa yang kamu pilih, waliyadin, dan untukku agamaku. Nah, tapi ada sebagian orang yang menggunakan lakum dinukum waliyadin ini mengartikannya dengan artian yang lain. Ada orang yang mengatakan, diingatkan oleh saudaranya, kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu nggak boleh beragama seperti itu. Maksudnya ini saudara yang sesama Islam ya. Saudara sesama Islam. Mereka berdalih dengan ayat ini, lakum dinukum waliyadin. Urusan agamaku ya urusan agamaku. Urus sendiri agamamu. Mau aku sholat, mau aku nggak sholat, mau aku bayar zakat, nggak bayar zakat. Maka ini adalah sesuatu yang tentu juga salah. Nabi SAW, inna abghadal kalami ilallahi an yaqula ar-rajulu ittaqillah. Kemudian salah satu kata yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala seseorang mengingatkan saudaranya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini mengatakan, ini is not my business, apa ya? Ini bukan urusanmu, urus aja urusanmu sendiri. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lakum dinukum waliyadin bukan untuk mengatakan tatkala saudara kita mengingatkan kita atau mereka menegur kita bahwasanya ada yang salah dalam cara kita beribadah kepada Allah, ada yang salah dalam cara kita beragama, lalu kita mengatakan urusan agamaku, urusan agamamu sendiri. Maka itu adalah sesuatu yang salah kaprah. Jadi kurang lebih surat Al-Kafirun ini atau Al-Ikhlas ini menerangkan bahwasannya statement, bentuk pernyataan tegas oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang kafir yang mengajak untuk melakukan toleransi. Ingat, toleransinya di sini adalah toleransi yang lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kalian beribadah di gereja, silahkan. Kami beribadah di masjid, jangan dilarang. Tapi jangan juga ajak kami datang ke gerejamu untuk beribadah seperti ibadahmu, atau jangan kami juga tidak akan mengajak kalian untuk beribadah di masjid kami. Jadi sesuatu yang salah kaprah kalau kita mengatakan toleransi. Oke, kita bertoleransi. Nanti kalau pas lagi Idul Fitri kita undang mereka ikut merayakan. Nanti saat kala Natal mereka mengundang kita ikut ke gereja, kita merayakan. Itu sesuatu yang salah kaprah. Ini adalah toleransi yang ditawarkan oleh orang-orang musyrikin, kafir Quraisy yang saat itu kepada Rasulullah SAW, yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Kafirun ini, bahwasannya bukan begitu cara toleransi. Cara toleransi adalah lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, urusanmu. Mau beribadah silakan dengan urusanmu, kami tidak mengganggu kan, dan sebaliknya kami beribadah,
kami beribadah sendiri, beribadah bersama saudara-saudara kami yang seiman. Kemudian kalian pun tidak mencampuri urusan-urusan agama kami. Kurang lebih itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini surat ini termasuk adalah surat yang sangat penting, dan surat Al-Kafirun ini karena tentang uh, keikhlasan, kemurnian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada beberapa sunnah-sunnah yang untuk dibaca surat Al-Kafirun ini di dalamnya. Yang pertama adalah kita tahu tatkala kita sholat witir, maka salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah membaca Al-Kafirun di dalam sholat witir, sholat sunnah witir. Kemudian di qabliyah subuh, qabliyah subuh Rasulullah SAW menganjurkan juga untuk kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Atau setelah kita melakukan tawaf, kita sholat 2 rakaat dengan membaca Al-Kafirun. Dan yang terakhir dalam riwayat yang lain adalah sebelum tidur kita dianjurkan untuk membaca Al-Kafirun. Jadi ini waktu-waktu di mana Rasulullah SAW menyulahkan kepada kita menganjurkan untuk membaca Al-Kafirun. Karena Al-Kafirun sekali lagi adalah surat yang sangat penting, yaitu mengingatkan kita, merefresh diri kita bahwasannya ibadah kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan toleransi yang kita lakukan adalah toleransi yang tidak mencampur adukkan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Kemurnian agama harus kita jaga, kita beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan kita tidak bertoleransi, tidak memberikan excuse untuk orang-orang di luar agama Islam untuk terlibat dalam agama kita, urusan agama kita, dan kita pun tidak mencampuri urusan-urusan agama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu cukup untuk materi kita pada pagi hari ini. Pada malam hari ini di Indonesia, kita akan buka sesi tanya jawab seperti biasa, insyaallah. Baik, syukran. Seperti biasa, yang mau bertanya boleh langsung bertanya, atau yang mau diketik bisa diketik, yang mau pakai mikrofon boleh langsung di unmute mikrofonnya. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita sudahi. Oh, ada Bang. Oke, siap. Oke, kita tunggu dulu yang bertanya. Sambil menunggu yang punya pertanyaan, kita oke, smartphone di sini. Oke, aku mau cerita. Jadi beberapa hari yang lalu ada beberapa teman-teman yang mereka itu baru masuk Islam, baru ada yang masuk Islam, baik itu 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan. Nah, jadi ini cerita ya, kita berbagi kisah. Dan salah satu kendala daripada orang-orang Islam yang orang-orang yang baru masuk Islam itu adalah di Amerika, yang paling urgent, yang paling penting itu adalah tata cara bersuci. Nah, karena orang-orang di sini mereka bersucinya tidak mengenal istinja, tidak mengenal istijmar. Jadi sesuatu yang
selalu yang aku ingatkan, yang aku coba sampaikan kepada mereka adalah cara bersuci. Baik itu setelah buang air kecil, setelah buang air besar, atau saat berhadat, kemudian saat apa namanya, bagaimana berwudu, meskipun itu bukan untuk sholat, karena uh, salah satu inti daripada agama Islam itu adalah tentang menjaga kesucian, baik itu lahiriah maupun batiniah. Jadi sangat penting untuk kita, kalau ada, mungkin ini pelajaran buat teman-teman semua, kalau ada orang baru masuk Islam, ajari pertama kali adalah cara bersuci, karena nanti akan menjadi panjang setelahnya kita mengajari sholat, kita mengaji ini, tapi dia masih tidak tahu tatkala berhadas, masih najis, kemudian mereka melakukan sholat, mereka pikir hanya dengan apa namanya, wudhu saja cukup, ternyata enggak, ada namanya uh, apa namanya, berhadas besar, kita harus mandi wajib, segala macamnya. Dan ini sesuatu yang sangat krusial. Jadi kalau teman-teman ada saudara ataupun ada kawan yang baru masuk Islam, hal teknis yang pertama kali yang harus diajarkan kepada mereka adalah cara untuk bersuci dan tahap-tahapan bersuci. Allahu a'lam. Oke, pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim, bertanya, bagaimana hukumnya kita menjawab salam non-muslim, sedangkan kita tidak tahu bahwa dia muslim atau non-Islam? Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, oke, pertama adalah kita bagaimana hukum menjawab salam orang kafir, orang yang orang kafir. Pertama, hukumnya kita tidak diperkenankan menjawab salam mereka. Itu yang pertama. Kalaupun kita terpaksa harus menjawab, kita menjawabnya dengan wa'alaikum. Cukup wa'alaikum. Jadi mereka mengatakan assalamualaikum. Gitu. Kita sampaikan wa'alaikum. Itu kalau kita terpaksa harus menjawab. Dan kalaupun kita menjawab, tapi kita tidak tahu orang itu Islam atau kafir, kita tidak dihukum. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang tidak kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semisal kita kan sedang lebaran, orang non muslim mengucapkan, terus kalau mereka Natal atau yang lain, apa harus juga mengucapkan? Gimana tuh Kak? Oke, jadi terkait mengucapkan selamat Natal, itu pembahasan yang luar biasa panjangnya. Tapi paling aman, kita kalau dalam beragama itu, wa bainahuma umur mushtabihatun la ya'lamuhun, ada perkara-perkara yang samar-samar, dan yang paling aman untuk kita adalah kita menjauhi hal-hal yang samar-samar itu. Jadi perkara mengucapkan selamat Natal ada sesuatu yang sebagian para ulama, sebagian besar mereka mengharamkan mengucapkan selamat Natal. Tapi ada sebagian para ulama yang mereka mengatakan itu sesuatu yang sah-sah saja. Tapi kalau saya pribadi mengambil pendapat mengucapkan selamat Natal adalah sesuatu yang tidak diperkenankan. Dan sebenarnya kita di sini juga tidak menyebutkan selamat Natal. Di Amerika sendiri, kalau di Indonesia kan harus mengucapkan selamat Natal gitu perasaannya. Pertama, tidak, saudara-saudara kita, tatkala kita nggak mengucapkan selamat Natal pun mereka enjoy aja. Mereka nggak ngerasa, kok kamu nggak ngucapin selamat Natal. Dan ini lucunya, itu di Indonesia yang negara mayoritas Muslim berdebat soal mengucapkan Natal atau tidak Natal. Di Amerika itu kita nggak lagi mengucapkan, orang-orang Amerika itu nggak lagi mengucapkan Merry Christmas, selamat selamat Natal, tapi mereka mengucapkan Happy Holiday,
selamat berlibur. Jadi subhanallah, kita berdebat hal-hal begini di negara muslim, tapi di negara kafir sendiri mereka nggak memperdebatkan, bahkan mereka mempermudah. Mereka mengatakan hanya dengan happy holiday, selamat berlibur, gitu. Selamat berhari raya. Jadi wallahu alam bissawab, tapi kalau saya pribadi mengambil sesuatu yang lebih berhati-hati untuk tidak mengucapkan selamat Natal, karena sebagian besar menjelaskan selamat Natal adalah selamat uh, merayakan bahwasannya Yesus sebagai Tuhan, dan itu sesuatu yang bertentangan dengan tauhid kita. Jadi sesuatu yang perlu kita hindari. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Bang, tadi kan dikatakan penyesalan pasti akan dirasakan bagi kaum non-muslim saat di akhirat, karena hanya Islam agama satu-satunya bagi Allah. Nah, kalau sudah meninggal, pas di alam barzah itu udah disiksa atau belum? Subhanallah. Bahkan tatkala dicabut nyawanya, itu pun sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, tatkala mereka dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah merasakan siksa yang luar biasa dengan cabutan nyawa yang sangat luar biasa menyakitkan, dan itu sebuah siksaan tersendiri. Belum lagi nanti di alam kubur disiksa. Kemudian nanti di neraka setelah hari penghakiman disiksa. Subhanallah. Orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang disiksa saat kala di dunia dengan tidak adanya ketenangan dalam dalam uh, uh, kedamaian di dalam hatinya, kemudian disiksa dengan kematian yang pedih, kemudian disiksa di alam barzakh, kemudian disiksa di alam akhirat, di dalam neraka selama-lamanya. Orang-orang muslim saja, kita sebagian billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada siksa kubur. Orang yang beriman saja masih disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita melakukan dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, saya izin bertanya, qadarullah papa mualaf. Jadi keluarga papa itu rata-rata nonis. Beberapa momen pasti sering-sering berkunjung. Tapi salah satu keluarga pelihara anjing. Saya jadi jarang untuk silaturahim ke sana. Atau saran terbaik gimana, Kak? Oke, jadi pertama, anjing adalah sesuatu yang najis, liur air liurnya. Kalau kita berkunjung ke rumah saudara kita, kan enggak, kalau anjingnya di luar kita bisa di dalam, kalau anjingnya di dalam kita bisa di luar, ataupun kita bisa juga bersilaturahim tidak harus lama-lama, mungkin hanya mampir sebentar membawakan makanan, kemudian sampaikan kita harus pergi ke tempat yang lain karena ada suatu lain hal urusan. Jadi itu sesuatu yang jauh lebih aman. Atau kita bersilaturahim tidak harus ke rumah, tapi bisa berkumpul di misalnya di restoran atau di rumah makan ataupun di mana untuk di tempat lainnya untuk menyambung tali silaturahim. Ingat, menyambung tali silaturahim itu tidak harus berkunjung ke rumah, bisa dengan mengirimkan hadiah atau bisa dengan mengirimkan makanan dan yang lain sebagainya. Itu adalah cara-cara untuk menyambung tali silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Taib, mungkin kita sudahi, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita berjumpa lagi di pekan yang akan datang. Insyaallah semoga pekan depan akan ada tamu untuk kita bisa bawa untuk sharing-sharing, kita dengarkan kisah-kisah mereka insyaallah. Baik teman-teman semua, jazakumullah khairan katsira, terima kasih banyak. Uh, saya kembalikan lagi kepada Kak Abilah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian halaqah Quran pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjut pada pekan depan. Semoga ilmu yang kita dapat barokah dan bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.